Oke, selamat datang di Linear Lombok Info Siniar, sebuah program podcast dan juga siaran yang ada di channel kita di Lombok Info di YouTube. Jadi pastikan biar Bator Info tidak ketinggalan setiap episodenya, subscribe channel kita. Jadi kembali lagi di Linear Lombok Info Siniar. Nah, seperti biasa kita mulai dengan informasi-informasi. Ini ada informasi cukup penting dari ranah lokal. Itu ternyata ada pencemaran mikroplastik yang cukup parah dan itu terjadi di Lombok. Tepatnya di Sungai Babak. Ini dikategorikan pencemaran mikroplastiknya paling parah dari 5 provinsi di Indonesia. Sungai Babak ini ada di Kebun Kongo, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Tercemar kandungan partikelnya itu ada fiber, fragmen, dan juga filamen. Ya tadi akhirnya menempatkan Sungai Babak ini menjadi sungai yang paling parah di antara 5 provinsi di Indonesia. Temuan ini berdasarkan dari hasil penelitian Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan tim ekspedisi Sungai Nasional ISN, sorry. Jadi mohon untuk warga Nusa Tenggara Barat terutama di Sungai Babak ini ya buang sampahlah pada tempatnya bukan di sungai. Karena tadi selain sampah yang besarnya, ya microfiber itu berarti kan hasil juga dari banyak sampah-sampah yang lain yang juga mengalir ke aliran sungai. Mari kita kurangi, bukan kurangi lagi, menghilangkan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita lanjut ke informasi hiburan lah ya. Tadi agak serius, sekarang hiburan. Ini warganet sedang ramai karena Mother's Monster. Siapa yang nggak tahu Mother's Monster? Itu adalah Lady Gaga. Itu terakhir ada dia memposting sebuah foto yang merujuk pada dirinya yang akan memerankan tokoh Harley Quinn pada film Joker terbaru. Nah, ini apakah beneran nanti atau cuman apa ya? Cuman seru-seruan doang ya? Kita tunggu saja. Apalagi kan DC itu sedang banyak di remake untuk filmnya dari awal gitu semestanya DC. Akan sangat menarik sih kalau kita lihat nanti Lady Gaga berperan sebagai Harley Quinn. Kayaknya cocok banget dengan karakternya dia. Dan ya, dan yang terakhir adalah informasi dari luar negeri. Walaupun ini kita merujuk juga ke dalam negeri. Kebanyakan pasti kita berpikir ya, untuk yang bedah plastik itu yang awal terpikir adalah yang paling banyak melakukan bedah plastik kalau tidak Korea itu Thailand karena banyak ladyboy di situ. Tapi data mengatakan berbeda. Ternyata dari hasil terakhir data yang dikumpulkan, negara yang paling banyak melakukan bedah plastik itu adalah USA atau Amerika Serikat. Ini tercatat sebanyak 4,3 tindakan itu pada tahun 2022 saja. Dan ini juga menggambarkan bahwa white supremacy itu tidak sekuat itu. Karena harusnya mereka pede kan. Mereka kayak ras yang lebih sempurna lah harusnya gitu dibanding beberapa yang lain. Tapi mereka pun tidak percaya diri mungkin. Akhirnya mereka butuh menambah beberapa variasi atau menambah beberapa hal agar semakin tampil menarik lagi. Sebenarnya kalau kita pengen tampil menarik atau selalu terlihat cantik ataupun gagah itu kan relatif. Nah, tanpa operasi plastik itu bisa sebenarnya dilakukan hanya dengan perawatan-perawatan normal atau skincare. Lebih jelasnya, skincare apakah yang dilakukan, yang dibutuhkan. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang kita sudah tunggu-tunggu ya dari beberapa episode. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita sambut. Ini dia, Dokter Nata. Yeay, tepuk tadi, tepuk tangannya. Itu biasa. Wah, itu bagus. Itu artinya apa? Peace, Peace. bukan 2 ya. Oh ya, peace ya. 1 aja cukup. Peace, salam perdamaian, Desta. Nggak nonton ya. Itu ya kayaknya Ebel Cobra itu ada di Iya, BTS. iya. Oh iya tahu. Imagnya agak geges karena gitu. Muter sendiri dia. Oh iya, itu memang agak liar gitu. Jadi Jadi ya saya coba ini dulu lah. Kalau yang sebenarnya pasti kalau di Mataram kayaknya siapa yang nggak kenal Dokter Nata gitu kan. Karena beliau ini sangat tadi beliau bilang bintang tamu sepertinya bukan bintang tamu aja namanya. ya. Beliau ini sangat aktif di sosmed juga dalam hal yang positif karena memberikan konten-konten edukasi rutin di sosial media.
Iya. Oke, itu dan yang lainnya tapi sekarang masih berpraktik juga atau kegiatan di memang ranah skincare, di ranah skincare ya Tuh. atau Jadi brandnya edukasinya juga tentang skincare, kesehatan skincare. kulit kayak gitu. Ya tapi tetap terima pasien umum juga. Oh iya, di luar Natasha. skincare-nya. Oke, Natasha. Tepatnya di Natasha. Di Iya, Natasha, iya betul. apa kan? Di Natasha, harusnya logo Natasha Ya dong di situ. harusnya, tolong lah Nggak gitu. dibayarin. Bisa display kosong, produk bisa gitu Mas. Bisa. Mungkin Natasha. kepala cabang Natasha bisa lihat ini nanti. Iya, tolong ditanggapi. Dokter Nata itu kan. Ini kita sangat berbahagia sudah bisa kedatangan Dokter Nata di sini. Kali-kali aja kita bisa bahas lebih detail tentang tadi lah. Ini kayak kita langsung aja ke materinya. Selain itu ya dia ini Perry Brothers ya juga. Kita sering membahas banyak hal tadi kan selain skincare nanti bisa sampai kemana-mana pun. Biasanya melenceng. Ya, ya serius politik bisa. Bisa. Yang iya gitu, yang lain-lain juga kan. Tapi kita bahas sekarang skincare yang pertama. Seperti ranahnya. Yang tadi kalau kita gabung atau kita hubungkan dengan informasi sebelumnya. Itu kan orang sekarang nih pengen kayak kalau dulu mungkin ya udahlah perawatan seadanya gitu kan. Kayak bahasanya yang paling sering dipakai di meme atau apa tuh, pakai apa tuh? Air wudhu gitu. Gitu. Air Itu wudhu. udah Iya bener itu. jog ya itu. Disclaimer. Disclaimer Air wudhu. itu 100 tahun lalu jog masih dibawa. Bagus, bukan berarti kita menginikan yang bagus. Tapi ya kan skincare ada yang lain gitu skincare. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan yang paling minim untuk merawat wajah kita lah. Oke, skincare. Skincare tuh ada skincare wajib yang harus dipunya sama orang tuh ada 3 sebenarnya. Oke. Yang pertama itu protection, Protection. pelindung, yaitu sunblock, sunscreen kayak gitu. Terus ada yang cleansing. Ya teman-teman pernah dengar double cleansing kayak gitu, ngebersihin wajah itu kan sabun, micellar water, makeup removal, itu cleansingnya. Oke. Terus yang terakhir itu moisturizer. Itu wajib. Jadi cuma 3 ini doang sih sebenarnya intinya. Perkara yang lain itu kalau ada keluhan, misalnya teman-teman infeksi dengan jerawat, ya butuh tambahan obat. Tapi itu kan udah ranahnya pengobatan lagi. Tapi kalau untuk perawatan 3 ini udah cukup sebenarnya. 3 yang tadi ya. Dan itu berlaku untuk semua, maksudnya laki-laki, perempuan Skin sama type, aja. ya semua orang kayak gitu. Cukup itu aja sebenarnya udah ngebantu perawatan ya, namanya juga skincare. Selama tidak ada keluhan atau kelainan. Kelainan. Itu yang Kalau udah punya flek ya otomatis butuh tambahan obat selain yang 3 tadi kayak gitu. itu yang Ya, normal kita ya. ngomongin perawatan ya. Perawatan. Ya. Emang cowok harus menjaga. Pertanyaan yang bagus. Cowok harus ya. Cowok kan punya kulit juga kan. Nah, itu. Skin kulit Tapi kan care kan perlindungan. Jadinya tetap harus dirawat juga gitu. Ini wajib sebenarnya tetap pakai yang 3 tadi. Gitu. Kalau yang cewek kan ada tambahan, mungkin bisa foundation, bedak dan lain-lainnya mungkin bisa. Tapi kalau cowok 3 tadi juga udah cukup sebenarnya. Kebanyakan cowok males sih sebenarnya. Ya itu dia, lebih karena malas, lupa karena ya udah lebih simpel gitu kan. Ya. Paling kalau minimal cuman face wash, cuci muka doang. Nggak cukup, moisturizer tambahan sama protection sunblock butuh. Karena kan matahari kita tuh di negara tropis. Ini harus pakai sunblock. Nah itu kayaknya udah ada di kontennya sih, tapi mungkin saya reminder lagi. Kenapa kita butuh sunblock kalau di dalam ruangan misalnya? Sunblock itu kan pelindung matahari. Jadi masalahnya matahari yang masuk ke Lombok ini, Lombok bukan. Bumi kita ini ada yang tipe A, tipe B. Nah, yang tipe B itu yang langsung kena kulit kita. Yang tipe A itu yang tidak kena langsung kulit kita. Misalnya mendung nih, ada tuh orang mendung, dia tuh nggak mendung nih nggak panas, nggak pakai sunblock, padahal salah. Matahari yang tipe B memang terhalang oleh mendung, tapi yang tipe A tembus masuk. Itu kalau kena kulit kita justru yang bikin flek, bikin aging atau penuaan itu yang tipe A. Makanya pilih sunblock tuh yang broad spectrum namanya, yang bisa untuk matahari tipe A, tipe B. Itu ada tulisannya. Hampir semua sunblock yang keluar sekarang broad spectrum. Terus dia juga bisa tembus kaca mobil, kaca helm. Saya pakai helm dok. Terus saya di dalam rumah juga dok. Jadi masalahnya kalau kalian duduk di teras, terus mataharinya masuk sinari tembok sebelah sana misalnya, gitu kan pantulannya kena, radiasinya kena juga. Jadi tetap kena yang matahari tipe A. Makanya saya bilang sama pasien, walaupun duduk di teras, pergi keluar cuma angkat jemuran sebentar doang gitu, tetap harus pakai sunblock. Jadinya 3, 4 kali, 5 kali sehari tuh wajib sunblock. Kalau mau awet muda sih, nggak dapat manfaatnya sekarang, tapi nanti. Jadi kalau kita rutin pakai sunblock tuh umur 35 nggak 35, umur 40 nggak kayak 40.
justru lebih mudah. Oke. Jangan terlambat pakai sunblock, banyak yang sepelein soalnya. Mungkin Gitu. kalau umur 35 kayak 34. Kayak enggak, Jauh lagi ya. 28, 27 kayak gitu. Kalau bagus pakai sunblock sama moisturizer-nya. Berarti nah kalau tadi pertanyaannya lagi nyambung, sejak kapan idealnya mulai pakai? Teens, Usia berapa? teens, Teen itu berarti 11 tahun. Hah? 11 tahun itu Oke. teens kan? Teen 11 Kalau kalian sudah misalnya kalau kalian sudah halangan umur 9 tahun, kemudian kelenjar minyak kalian sudah mulai aktif dan butuh dikontrol, nggak apa-apa pakai krim mulai 9. Karena saya ada pasien 9 tahun sudah halangan, jerawat bintik-bintik di dahinya udah muncul. Itu udah saya terapi, udah saya obatin. Jadi kalau belum mulai keluhan, kalau sudah mulai keluhan umur 9 tahun ya harus diobati. Tapi kalau belum, teens harus pakai sunblock. Kan mereka sudah mulai aktivitas di luar tuh kayak ekstrakurikuler, paskibra yang kayak gitu kan udah mulai dari teens berjemur-jemur kan, olahraga. Itu kalau cewek kan, kalau Ya, cowok patokannya apa? teens juga. Enggak ada. Cowok lebih telat sih muncul reaksi hormonnya. Iya. Kadang pasien tuh umur 14 baru datang dibawa sama ibunya. Dok, anak saya nih mulai jerawatan kayak gitu, mulai gini. Nah, iya. Gitu. Kadang kalau cowok anaknya belang, mukanya nggak dibawa. Tunggu jerawatan dulu baru. Tapi sebenarnya kan butuh dari awal kayak gitu. Apa tadi kalau larinya ke jerawat itu kan mungkin yang karena awal mikirnya jerawatan memang karena hormon gitu kan, usia gitu ya biarin aja ntar hilang sendiri gitu. Iya. Yang masih remaja lah. Iya, jadi masalahnya kalau diterlantarin kan banyak nih orang nih mulai jerawatan, hormonal nih biarin aja kayak gitu nggak diobatin. Yang jadi masalahnya itu nanti umur 18 tahun dia nyesel karena umur 14 tahun dia jerawatan jadi bopeng. Makasih ya. Saya mau masuk polisi misalnya, saya mau masuk ini gitu, poluan polisi, sekolah kedinasan, itu kan nggak boleh punya bopeng. Yang jadi masalahnya mereka umur 14 tahun jerawatan nggak diobatin, bopeng. Justru umur 18 tahun repot. Dok, saya mau ngilangin bopeng soalnya saya mau masuk sekolah ini. Kirain cuma butuh 2 bulan 3 bulan ngobatin gitu, enggak, lama. Nyeselnya belakangan. Makanya kalau udah muncul jerawat di usia dini ya diobatin, jangan dibiarin kayak gitu. Apalagi yang parah yang berutusan yang maksudnya kalau Yang kita dua kan ya. iya gitu. Jadi masalahnya jerawat puber tuh gatel. Masalahnya yang bikin bopeng itu adalah gatel, yang tangan tuh nggak bisa nahan, mencet sendiri, itu bikin bopeng gitu. Jangan dipencet ya. Jangan dipencet. Terus di jilat tuh kan. Saya. Aduh gitu. Iya, diobatin. Jarang ada yang bisa tahan nggak gatel. Misalnya, dok saya tahan nggak gatel, pas tidur. Ya nggak sengaja. Iya, pas tidur dia garuk. Jadi di pagi-pagi sudah tiba-tiba yang jerawatnya yang bernanah tiba-tiba sudah berdarah kayak gitu. Oke. Gitu. Masih terhubung sama jerawat. Biasanya pertanyaannya akan lanjut dong. Jerawat, faktor utama penyebab jerawat apa aja? Faktor utama penyebab jerawat tuh yang pertama paling sering tuh keturunan. Jadi kalau ibu bapak kita tuh berjerawat, anaknya otomatis pasti berjerawat. Tapi enaknya kalau sudah tahu ibu bapaknya jerawatan, dia bisa kontrol nih. Ibaratnya dia sudah punya cobek, bumbunya jangan dimasukin, ya kontrol makanan. Yang terutama yang manis-manis, jurnalnya di Nejem 2012 tuh ada dibahas tuh makanan yang bisa bikin jerawat itu bukan terasi, bukan kacang, bukan ini yang mitos ini. Kacang ya pada sering. Gula tuh bikin jerawat karena dia ada metabolisme gula di situ yang memicu aktivitas kelenjar minyak di wajah kita tuh jadi meningkat. Jadinya kelenjar minyak itu jadi kebuka semua. Kalau udah kebuka, tersumbat, kotoran, debu, malah cuci muka, jadi jerawat. Jadinya makanan. Yang kedua itu hormon. Hormon nih tergantung orang, setiap orang kan beda-beda. Tapi hormon nih memicu aktivitas kelenjar minyak juga. Jadi kayak gitu. Jadi kalau udah ada keturunan, makanan, hormon. Kalau ini sudah bagus, harusnya enggak. Faktor yang tambahnya lagi biasanya kosmetik yang memicu jerawat. Kan ada tuh sunblock, bedak, foundation itu kan tertulis di labelnya hampir semua comedogenic, acneogenic. Jadinya mereka memicu jerawat dengan cara menyumbat pori-pori tadi. Kan pori-pori kita tuh kelenjar minyak nih, ngeluarin minyak. Yang harusnya keluar secara normal untuk melembabkan wajah kita, tapi tertutup. Efeknya minyak yang harusnya keluar nggak keluar, diem di dalam, numpuk jadi bintik kan, bintik-bintik. Itu kalau udah bintik-bintik dia ngedorong keluar terus gatal reaksinya, otomatis dia begini dong, masuk bakteri, infeksi, jadi jerawat baru kayak gitu. Berarti kalau pakai tadi foundation sama bedak itu harusnya? Kalau ada acara, jadi bukan daily, bukan aktivitas sehari-hari yang harus gini gitu. Kalau yang kerja? Ya itu jadi masalahnya. Saya punya pasien
pegawai bank, nggak usah sebutin merek banknya. Ya, warnanya. Pegawai bank itu saya obatin 3 bulan jerawatnya nggak hilang. Oke. Karena tetap pakai foundation. Saya di frontliner di depan, Dok, dia bilang itu. Saya nggak bisa lepas, kalau saya sampai lepas SPP saya marah. Dia bilang kayak gitu. Saya ngobatin sampai 3 bulan, hilang, muncul tempat lain, hilang, muncul tempat lain. Karena jerawat yang ada disembuhin, karena dia pakai foundation, pori-porinya tersumbat, terbentuk jerawat baru lagi gitu terus. Akhirnya ngomong dong sama dia, begini deh, 2 minggu nggak usah pakai foundation, bagus-bagus. Nggak usah pakai foundation, terapi 2 minggu nggak pakai foundation. Kalau sudah bagus pori-porinya nanti boleh pakai lagi. Akhirnya membaik. Dulu sempat berkelahi sampai pukul meja, tapi sekarang sudah jadi baikan sih. Ditawarin pinjaman malah. Iya. Tapi nggak mungkin pas pakai masker bisa lah ini ya. Maksudnya masker penyebab jerawat terbaru, makanya ada diagnosis acne. Masker jerawat yang muncul karena penggunaan masker yang terlalu lama. Kan zaman Covid tuh banyak tuh tenaga kesehatan terutama, dok jerawat saya di sini aja dok banyak banget mereka bilang kayak gitu. Pakai apa? N95 masker yang 8 jam begini nggak boleh dilepas. Itu jadi jerawat. Teman-teman dokter yang teman-teman Anda, angkatan Anda, ya angkatan saja gitu, jerawatnya banyak datang, tiba-tiba datang. Sudah kesana kemari ngobatin, dok saya sudah ke dokter ini, dok saya sudah ke dokter ini, datang sini, ya mau ke dokter manapun kalau penyebabnya belum dihilangkan ya nggak akan bisa gitu kan. Penyebabnya adalah masker yang dia pakai 8 jam. Makanya saya bilang angin-anginin lah 2 jam dia angin, mana bisa kan 95 dia bilang gitu. Iya, apalagi di tempat yang ini kan dulu. Ya resiko. Nah kalau yang tadi tapi berarti gini, kalau yang tadi yang pakai bedah foundation itu selain dia stop sementara, nggak ada solusi lain atau ada yang memang kayak khusus jenis tertentu yang bisa? Ada banyak yang keluar baru-baru ini kan, ada foundation, ada bedak yang mengklaim dirinya non comedogenic, ditaruhin tea tree oil lah di dalamnya, ditaruhin ini mungkin bisa mengurangi tapi tetap. Jadi kalau kalian masih punya jerawat yang grade jerawat kan ada 4 tuh. Grade 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau grade 3, 4 yang ada bentul-bentul nanah-nanahnya yang jumlahnya banyak, nggak saya kasih pakai. Apapun yang terjadi jangan pakai. Tapi kalau masih 1, 2 ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini ya nggak boleh gitu. Jadi masih boleh. Tapi saran saya yang paling bagus sih ya obatin dulu. Kalau sudah diobatin, pori-pori terkontrol, jerawat terkontrol, nanti kalau mau pakai foundation sesering apapun ya terserah. Yang penting sudah sembuh dulu. Tapi selama masih sakit ya kayak sakit batuk pilek lah, jangan minum es ya gitu kan. Ya jadi kayak gitu ya, tahan dulu esnya, jangan dulu dipakai, jangan dulu diminum 1 bulan atau 2 minggu. Obatin pileknya, kalau udah sembuh pileknya baru kita minum es teler lagi gitu kan. Contohnya kayak gitu. Berarti ya tadi hitungannya ya berarti kalau nggak sabar gimana caranya biar bisa mengkomunikasikan. Misalnya tadi kalau sama atasannya ya ngasih tahu resikonya begitu kan. Iya betul. Dalam sementara juga kan, sementara nggak selamanya, pengobatan doang gitu. Pas pengobatan. Iya. Oke, berarti nah tadi setahu saya di skincare yang paling banyak kasusnya jerawat dan kedua flek. Iya, jerawat itu 60% case-nya masuk itu jerawatnya. Tadi kalau flek kira-kira penyebab utamanya apa? Penyebab utama flek itu tetap pertama genetik. Jadi kalau ibu bapak kita punya flek, otomatis kita berisiko untuk jadi flek. Bukan fleknya yang menurun, tapi sifat kulitnya yang menurun. Ada orang nih ibu bapaknya flek, terus anaknya belum punya flek kan, tapi kulitnya tuh berisiko untuk jadi flek. Jadi kurangi faktor resikonya. Faktor resiko yang tadi matahari, kurangi paparan matahari. Kalau memang aktivitas berat banget di matahari, pakai sunblock. Jadinya genetik, kemudian paparan matahari. Jadi ini hormonal. Hormonal nih karena suntik KB, pil KB, implan, kehamilan. Kan ini hormon yang naik turun. Ternyata hormon tuh bisa bikin flek juga. Nah itu. Makanya kalau ada nih pasien dengan flek, pakai suntik KB. Dia suntikin hormon di badannya, tak obatin fleknya, ndak hilang-hilang. Orang penyebabnya masih ada disuntik. Jadinya stop dulu. Atau ganti. Ya kita nggak boleh memaksakan pasien untuk kontrasepsi mau pilih apa, tapi kita kasih pandangan ke depan. Ini efeknya ini efeknya ini. Bagusnya kayak begini, kayak gitu. Jadi kalau hilangin hormonnya, perbaiki hormonnya. Kalau hamil kan kita nggak bisa, ya nggak mungkin gugurin kan gitu. Jadinya nikmatin dulu kehamilannya, flek nggak jadi masalah, pakai sunblock. Yang penting jangan sampai terlalu banyak muncul flek. Nanti setelah lahiran kita hilangin fleknya, hilang kok. Terus penyebab terakhir itu salah pakai kosmetik. Paling sering zaman dulu nih ibu-ibu pakai produk yang gini apa saya hampir sebutin merek saya tadi. Yang gimana? yang banyak dipakai sama ibu-ibu, warnanya oranye dulu tuh dipakai. Itu jenis sekarang tuh
ngeblok fleknya gitu. Oke. Ini kalau pernah lihat ibu-ibu dagang-dagang di pasar coklatnya begini tuh, Iya, ya itu namanya melasma di medis. Ah, Kalau kita bilang flek hitam. flek hitam ya. Itu pengobatannya susah gampang karena orangnya harus nurut dan ngerti. Flek itu sifatnya 90% hilang, 10% menetap, dan 70% dari semua jenis flek kembali lagi. Dok, saya sudah ngobatin flek hilang dok, bagus, tapi sudah 3 bulan kok muncul lagi. 70% dari sifat flek adalah rekaran atau kumat atau kembali lagi. Makanya kalau udah berhasil ngobatin flek, kontrol jangan sampai muncul lagi. Pakai sunblock yang bener, rutin treatmentnya kayak gitu. Ini harus ngerti, soalnya banyak pasien tuh yang nggak ngerti, udah ngobatin flek muncul lagi, mereka protes, ganti tempat. Padahal mau ngobatin ke sana juga tetap bakalan kayak gitu karena itu udah sifat dari flek. Gitu. Sifatnya ya. Nyambung ke situ tadi, itu ada yang menarik tuh karena salah satunya ini mindset nih. Iya, Mindset mindset. sebagian orang adalah begini. Enggak, yang tadinya yang terakhir. Udah kontrol dan sebagainya. Akhirnya sering ada dua biasanya yang sering dikeluhkan atau dibicarakan oleh mau itu pasien atau memang tadi yang pakai skincare. Satu, apakah skincare itu menyebabkan ketergantungan? Ketika dia lepas dia akan tadi balik lagi. Terus kedua, ya tadi misalnya memang eh, kasusnya mungkin sama skincare, tapi dia apakah memang kayak sakit yang lain ya? Oke, cocok-cocokan nih, kayaknya pakai ini bisa, pakai ini enggak. Nah, Oke, yang pertama, apakah dia ketergantungan? ya. Contohnya begini, teman-teman punya flek, dikasih krim A, kemudian treatment A, sembuh, fleknya hilang, bagus. Oke. Terus kalau saya lepas produk A ini, apakah saya akan flek lagi? Ya. Yang jadi masalahnya bukan karena lepas produknya, tapi faktor penyebab fleknya. Teman-teman pas lepas itu, udah lepas nih, udah bagus fleknya, lepas treatment A, nggak pakai apa-apa, kan kena matahari. Ya makanya kalau teman-teman mau lepas, lepas krimnya nggak jadi masalah, tapi sunblocknya jangan. Karena penyebab fleknya harus benar-benar dikontrol. Jadi masalahnya lepasnya tuh lepas semua total. Sunblocknya terus yang lindungi dia dari matahari apa gitu? Iya, iya. Kalau Nggak jerawat, ada. Kalau kan seringnya sama tuh. kalau jerawat penyebabnya. Teman-teman kulit jerminya sudah bagus, terkontrol, jerawat sudah enak nih, oke. Nah, oke, udah bagus nih. Nggak pakai skincare lagi. Pas mau tidur malam nggak cuci muka, tersumbat kan. Udah pakai bedak make up dari pagi sampai sore, langsung tidur. Kan resiko banget. Terus makanannya masih minum yang boba-boba, yang manis-manis berlebihan kayak gitu, berisiko juga. Tambah begadang lagi, kan muncul lagi jerawatnya. Sebenarnya yang buat dia muncul, sorry, sebenarnya yang buat dia muncul ya bukan apa, bukan lepas skincare-nya, tapi lifestyle mereka yang bikin muncul lagi jerawat itu kayak gitu. Kalau ya berarti kan tidak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Oke. Terus yang tadi satu lagi apa ya? Oh tadi cocok-cocokan. Sebenarnya kalau masalah cocok-cocokan bukan cocok-cocokan. Skincare yang dikasih sesuai enggak dengan jenis kulitnya yang saat itu. Jadi masalahnya ada orang pakai skincare dengan kondisi kulit A, dikasih skincare A, cocok nih, oke. Pasiennya tetap kondisi kulitnya sudah berubah, bukan A lagi, B, C, D mungkin. Tapi dia tetap pakai yang A, terus akhirnya breakout. Nggak usah pakai ini, udah awalnya bagus. Kan sering tuh, saya pakai skincare A, awalnya bagus. Setelah pakai yang kedua, kok jadi berubah, malah beruntusan gitu. Bukan itu, salahnya dia enggak konsultasi. Harusnya pas datang yang berikutnya lagi konsultasi dong. Oh, kulitnya udah berubah nih, jerawatmu sudah enggak ada, udah bukan tipe kulit nih, kulit kering lagi, udah normal nih. Sabunnya kita ganti ya, pakai yang moisturizer sama yang kontrol gitu. Tapi dia enggak pakai yang itu aja. Akhirnya di awal dia bilang bagus, setelah berikutnya kok malah jadi jelek gitu. Dia kondisi kulitnya yang enggak pas. Saya sering baca itu kadang di komen-komen di konten ada kan seperti itu kadang kan yang nanya-nanya juga. yang nanya Harusnya dia datang untuk konsultasi. Maksudnya kondisi kulitnya dia sudah berubah. Bayangin dia datang sekarang, dapat yang bagus, kemudian 6 bulan lagi dia datang enggak konsultasi. Udah berubah kondisi kulitnya kan? Maksudnya disesuaikan lagi, krimnya itu harus sesuai lagi. Jadi bukan cocok-cocokan sih. Pas enggak kondisi kulitnya dia dengan skincare yang kita kasih sekarang gitu. Intinya sebisa mungkin kontrol. Kontrol. Memang dia harus. Lagian free kok konsultasi. Ding. Iya. Bagi pasien sebelumnya. Hah? Atau yang baru juga? Free konsultasi selamanya. Yang datang cuma cukup juga konsultasi. Nggak usah, kan dok saya mau hilangin tai lalat segini, bayarnya 1,5 juta gitu. Iya dok, boleh, nanti saya pikir-pikir dulu. Ya udah nggak bayar gitu. Saya pikir. Memang kayak gitu. Oh gitu ya. Free konsultasi, free pemeriksaan dan lain-lain. Di sana saya free kopi soalnya.
free kopi sama free Milo Ya juga. itu dia kan. Ada orang datang ke Natasha cuma datang Milo, sebutin merek. Iya, nggak apa-apa, ya? nggak apa. Iya. Siapa tahu masuk. Datang datang ke Natasha Sambil cuma pakai mic-nya, oke. cuma datang ambil Milo doang. Kayaknya Milo istimewa kayak gini. Milo Teles. Milonya Natasha istimewa karena Ah, ada anak dibeliin Milo sama ibunya ah, di Ruby misalnya atau di supermarket, oke. nggak maunya Milo yang Natasha. Padahal kalau saya cicip tawar nih, Kayaknya ada genjutsu, ada apa isinya ada gitu. peletnya kan. Ini kan cari Milo Natasha gitu kan. Ngeri. Pas udah minum Milo kan mau Ibunya tambah. perawatan. Oh gitu yang kan tadi. Itu langsung yang apa? Terabis apa? Menambah sunblock ya Mas. Sellingnya gitu. Ngeri. Gitu. Nah, Ngeri kena ngomong-ngomong jebakan tadi, dulu. ada pertanyaan titipan dari pria-pria yang suka perawatan di sini, yang tidak terlihat, yang suka di kamera. Heeh. Oh dari TikTok ya? Dari TikTok. Apa? Tanya, padahal mereka nih nggak apa-apa lah. Jadi yang simple, bedanya sunblock sama sunscreen. Sunblock sama sunscreen begini. Sunblock itu ada 2 sunblock. Pelindung matahari itu ada yang chemical sunblock, Oke. ada yang physical sunblock. Oke. Physical itu yang sifatnya jadi kalau begini sunblock tuh begini. Matahari masuk dipentalkan. Jadinya kalau ada matahari masuk dipentalkan. Ini sunblock. Oke. Kalau sunscreen ini sunscreen kita oles. Ya. Matahari masuk ditelan sama kulit. Oke. Diolah, dibuang dalam bentuk anget. Makanya kalau pakai ini agak pengap rasanya gitu. Oke. Itu diserap dulu sama badan, diolah sama sunscreennya baru dibuang. Tapi kalau sunblock keluar, nggak ada yang masuk ke kulit. Makanya sekarang aturan terbaru di luar negeri, Eropa, Amerika itu sunscreen atau yang sunblock dengan yang chemical yang tadi masuk dulu baru dibuang sudah tidak diperbolehkan. Karena harus physical sunblock karena diklaim katanya nih Oke. bisa menyebabkan kanker jangka panjang. Tapi belum ada penelitiannya. Tapi dari luar negeri kayak Amerika itu sudah bilang harus physical sunblock. Semua pelindung matahari harus physical sunblock. Sebaiknya ya, sementara ya cari aman lah gitu kan. cari aman. Mumpung Cuman sampai- kekurangan physical sunblock kalau dipakai tuh Harusnya- nggak enak. Oh nggak enak. Enak rasanya. Kalau yang chemical tuh dia enak, make tuh kayak make udah enak gitu. Tapi kekurangannya ya itu tadi. Ada plus minus ya. Ada plus minusnya. Sampai dengan nanti penyempurnaan mungkin kita sambilan. Nah terus masih terhubung sama tadi. Itu benarkah kalau dipakai itu sebanyak 2 jari cara makainya berarti dan harus diulangi setiap 2 jam sekali. Tergantung SPF-nya. SPF-nya kan? Ya, tergantung SPF-nya. Kalau Bedanya. teman-teman pakai SPF 20 itu per 2 jam harus hilangin. 30 3 jam. Jadi kalau teman-teman pakai SPF 50 bisa 4 jam. Hitungannya gimana sederhananya? Berarti SPF 20 2 jam. Berapa tadi? SPF 20 sampai 30 itu biasanya 2 jam diminta ulang. Oke. Kalau yang spray walaupun dia 50 SPF-nya 2 jam. Karena spray. Karena spray. Kurang iya. Enggak bisa nempel lama banget. Tapi masih worth it lah spray juga. Worth it, tapi harus simple sering-sering ya. diulang. Oke. Terus penggunanya 2 jari itu begini. Oh, bukan 2 jari di sini. Bukan 2 uprit begini. Red. Banyak. Pakainya seluruh aja. Banyak juga sih segini. Iya banyak, makanya harus kayak gitu. Terus di Makanya gimana? jadi masalahnya kan kalau kita pakai segini banyaknya, Ya. SPF-nya 50 nih, Oke. kita pakai segini banyaknya, itu sudah melindungi muka kita tuh 50 SPF-nya. Oke. Tapi kalau teman-teman pakai begini, segini doang atau malah ada mungkin teman-teman yang pakai cuma seujung jari ini Ya, doang. irit. Pakai semua itu Ya. SPF-nya 50 nggak jadi 50. Karena aturannya SPF 50 baru bekerja dia 50 SPF kalau ketebalannya terpenuhi. Lah, itu berarti 2 mili. indikator paling mudah dengan Ini. tadi. Oke. Makanya dia 50 jadi 50. Saya pakai SPF 50 sunblock saya nih, tapi cuma segini. 10 SPF-nya. Aduh, iya. Gitu, masalahnya kayak gitu. Ini penting sih. Iya, seriusan. Ada di konten Anda nih. Dulu tapi sudah lama. Kayak gini ringan sih. Kadang kita Nggak aja sih enggak kontenin lagi biar jadi flag orang jadi banyak pasien kan. Enggak bercanda please. Ini guys. Penebar. Tapi itu seriusan cara pakai sunblock yang benar itu adalah segini. 4 jam. Set. Terus gimana kalau di sini? Set. Pokoknya segini tuh harus habis untuk satu wajah. Iya, ini Iya, betul. Diratakan. Ini diratakan. Sampai leher? Segini. Beda lagi nambah dong. Ya sini aja lah ya. Ya wajah Kan aja. emang- Untuk wajah hitungannya Emang ada 2 jari. flek leher ada ya? Kan Daki biar ya? enggak belang. Iya juga. Itu beda sih. Gimana ceritanya? Iya benar. Gitu. Ada yang suka nongkrong tuh biasanya. Oke, ya sunscreen. Apa lagi? Ada tambahan teman. Ini kayak segmen apa sih di Q&A PWK? ya, Q&A. Iya di PWK.
Iya, di belakang harusnya di PW kayak skincare yang wajib atau minimal untuk yang kan sudah tadi nih pertanyaan. Skincare yang wajib itu ada 3. Iya, sudah tadi. Tonton di awalnya. Oke, nonton di Sudah awal tadi. tadi sudah saya bahas. Oke. Nah, sekarang mungkin lebih menyeluruh. Jadi kan tadi kan fokusnya. Oke, paling simpel sudah dijawab lah untuk skincare wajah, stepnya atau yang diperlukan tadi apa saja, pencegahannya apa saja. Terus ini lebih ke karena berhubung sama ini sekarang. Makanan atau memang aktivitas itu kan pengaruh nggak memang sama apa ya? Ke inner beauty-nya dari dalam kan. Misalnya tadi kan sekarang ada isu kayak tadi cak free itu bisa bikin lo awet muda. Terus ya diet tertentu bisa bikin lebih gitu. Jadi ini selain maksudnya wajah bisa untuk seluruh tubuh. Iya, child free bisa bikin awet muda. Itu. Itu kan tergantung dari suaminya kali ya. Walaupun punya anak, tapi kalau suaminya support dengan kasih uang ini untuk skincare, ini untuk ini nggak mungkin. Kuncinya Iya. itu sebenarnya banyak uang gitu kan. Iya, ngasih banyak uang. Ya gitu, yang penting suaminya support untuk ngasih skincare dan kasih fasilitas. Harusnya walaupun punya anak 3 nggak jadi masalah sih sebenarnya, tetap bakalan awet muda mah. Yang penting dirawat. Ya nggak punya anak tapi kalau nggak perawatan, nggak pakai skincare, percuma juga mah. Nah kalau tadi kalau dari diet sendiri misalnya variasi makanan. Teorinya seperti ini. Kalau teman-teman mau awet muda, Yes, itu. gulanya dikurangin. Bukan lemak, bukan ini, tapi gula. Karena gula itu adalah penyebab aging. Ya bagus lah kalian kan kalau minum kopi nggak pakai gula kan. Itu sudah salah satu contoh. Sekarang zamannya boba semua gitu Iya semua kan. boba. Makanya kan ada kasus terbaru tuh yang di IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, katanya kasus diabetes anak di Indonesia tuh meningkat. Dia minta tuh dari Badan BPOM untuk seleksi tuh kadar gula yang ada di setiap minuman tuh karena udah nggak terkontrol nih gitu. Gula tuh penyebab dari penuaan dini paling. Nah itu di Gula intinya. Selain dari banyak minum, cukup tidur, dietnya harus rendah gula, no gula. Gitu. Itu paling ya itu sebisa mungkin banyak sih. Nah sekarang agak susah menghindari gula. Iya. Kan. Apalagi kalau Anda punya pacar manis banget kan susah. Wow. Senggol dong bang. Itu bukan gula lagi. Pemanis buatan. Pemanis buatan ya. Gula. Nah kalau berarti ya itu secara umum kita nggak usah bahas mungkin detailnya harus berapa berarti konsumsi gula ya itu kan kembali ke kebutuhan orang. Kebutuhan tiap orang kan kegiatannya beda-beda. Iya. Ada yang pergi ke naik gunung yang nggak mungkin gulanya dikit harus banyak. Betul. Ya. Atau ada yang tadi kan kalori lagi lah. Iya. Wah saya minum udah nggak pakai gula, kopi nggak pakai gula manis. Tapi ada cemilan Anda dong gitu yang lain kan maksudnya ya itu gula juga. Ngeri dong. Gitu. Dan karbo juga. Karbo gula, ujungnya kan gula. Dipecahnya kayak tadi minimal ya tadi mengurangi gula. Ya. Dari diet kontrol gula. Apa? Temen-temennya babatnya apa dulu? Kalau teman babatnya 1 piring nasi, salah karena nasinya yang jadi gula. Kalau udah ini apa? Babat. Ada kan tuh yang terbaru, yang bukan terbaru, yang lama sih, diet karbo tuh kan, nggak makan kentang, nggak makan tepung, nggak makan nasi, tapi lemak boleh. Ketopastosis. Iya, yang diet keto tuh, ya, itu gas aja kan, banyak sih yang berhasil kayak gitu. Yang penting karbonya tuh. Daging. Iya. Ya sekarang malah yang diet air. Ini cuma minum air putih doang. Itu berarti kayak sebenarnya zaman dulu puasa putih itu full 3 hari gitu. Kayak orang minum air. Bisa gemeter saya. Nggak praktik kalau minum air putih doang. Dia harus biasanya dikombinasi atau dihubungkan dengan meditasi. Nah, zaman orang dulu kan begitu. Meditasi. Yang bertapa ya, jadi boleh makan sampai sekian hari gitu. Minum air sakti gitu. Mungkin sekarang ya. Cara menuntut ilmu yang mudah. Sebenarnya dia tuh ya yang paling apa ya? Yang paling makanya kan ada kayak bukan instruksi siapa ya? Kayak beberapa masukan diet sebenarnya yang paling cocok adalah yang tidak terlalu dipaksa juga gitu. Intinya defisit kalori sih. Tuh. Dan diet itu bukan berarti hanya untuk mengurangi berat badan kan sebenarnya. Untuk penuaan dini juga dapet tuh. Iya. Enggak maksudnya pengertian diet itu sendiri adalah memang polanya kan. Polanya.
Artinya yang pengen kayak saya nih sekarang pengen gain mass gitu kan biasanya. Mhm. Itu kan bukan defisit gitu ke kalorinya. Iya, Cuman mengatur. mengatur. Anda Defisit. defisit gitu. Tapi saya nggak bisa minum kopi tanpa gula. Kopinya wajib latte, Ya itu kan. matcha. Tapi kan yang lainnya kan hal yang ya kembali lagi lah. Oke. Nah, terus mungkin sekarang juga tadi faktor makanan yang apa istilahnya? Bukan instan sih. Makanan ya cepat saji gitu Junk food. kan, junk food. Itu juga kan terbukti juga bisa Terbukti berpengaruh. Apalagi tuh tadi kembali lagi kalau yang ke jerawat dan sebagainya ada pengaruh. ada pengaruh karena kan gula ujung-ujungnya. Oh, iya juga sih. Rata-rata semua junk food double karbo loh. Kecuali ayam. Double karbo karena pakai tepung. Oh iya, nggak kepikir bener-bener. Iya, karena pakai tepung. Udah nasi, tepung, ayamnya tepung plus kentang plus lagi Coca-Cola. Kita nggak sebutin mereknya ya. Enak. Itu enak kan. Itu udah triple karbo. Iya. Double karbo, banyak banget karbonya. Kenyang sekali kita. Iya bener ada tepungnya. Itu nggak ada versi ayam tanpa tepungnya ada ya? Nggak ingat. Udah. Original. Itu ya kali. Tapi biasanya tetap yang paling laris yang crispy. iya pasti. karena Mau yang original atau crispy? Crispy. Iya. Salah nggak sih ngomong kayak gini? Nggak apa-apa. Itu karena tadi kalau hadis daku itu enak. Kembali lagi kan semua itu boleh-boleh aja gitu kan. Tapi kalau Anda konsumsi setiap hari, Ya masalah. ya habis juga uangnya. Iya udah habis uang, stres cari uang lagi. Anak-anak suka seperti itu. Oke. Nah, udahlah kurang lebih yang tadi palingan apa ya kalau ada mungkin ada pertanyaan seputar medis yang lain yang secara umum lagi dari ada teman-teman di sini? Nggak ada? Pasti bingung ada. Iya kan teman-teman. Ya minimal itu kalau seringnya kalau kita di skincare atau pertanyaan-pertanyaan skincare, nah tadi paling pondasi itu. Musim hujan harus pakai sunscreen. Boleh. Harus pakai sunscreen. Musim hujan harus pakai sunscreen. Itu yang tadi juga. Iya kan matahari tipe A kan, matahari tipe A tipe B Anda kan. pasti pakai headset dari tadi nggak mendengar yang awal. Sudah kita Iya. bahas di awal. Yang tadi tuh harusnya saya setaunya yang menarik sih yang tadi. Yang mana? Operasi plastik itu setahu saya Thailand sama Korea. Benar gitu. Jadi Amerika sama Brazil. Ternyata gitu kan. Ternyata mungkin Asia Tenggara ya, maksudnya Asia kali ya. Mungkin Tapi secara kalau dunia global kesana masih ke situ. Artinya jumlah Korea sama Brazil pun tinggi, tapi kalau dibandingkan gitu mereka kan, masih lebih tinggi. masih lebih Tapi yang dioperasi beda kali ya. Iya, di beberapa data itu katanya beda. Lebih ke bagian-bagian tubuh yang lain dibanding dengan tadi. Kalau Korea kan lebih cenderung di Face ya. face ya gitu kan memang. V-shape mereka nyarinya kalau. Dan mungkin tadi kan nus hidung biasanya. hidung. Artinya adalah nilai dari standar mungkin. Nah, standar cantik berbeda-beda. Standar kecantikan beda-beda setiap negara. Oke. Kalau dari Kos sendiri standar cantiknya kayak bagaimana? Satu bernafas. Iya. Ya ampun. Gebet mbak warung. Iya, itu kan kita tidak tahu ya di jalanan. Oke. Seperti itu. Seperti wah ini kita makan di sini. Oke, skip. Jadi standar cantiknya beda. Korea kan V-shape sama hidung nus sama langsing. Kalau luar negeri yang cowoknya pun sama. Mungkin dada besar, bokong besar kali. Ya rata-rata yang dioperasi yang itu. Yang bule. Pigmentasi penambahan. Kalau Thailand? Saya baca bahkan ada apa yang terkenal itu pengecilan. Oh ya, yang besar. Apricot, ya. Apricot apro. Mengurangi volume payudara. Iya bisa jadi. Sekarang saya juga pernah punya pasien nih di tempat praktik saya sih, cewek datang nih, dok permisi ya, coba buka maskernya biar saya lihat wajahnya kan gitu. Maskernya ya. Iya, akhirnya dia bilang maaf dok bukan wajah. Oh iya, jadi apa saya bilang itu, dok maaf dada mau dibesarin, mau penambahan volume, enggak dok saya mau mengecilkan payudara. Dan menurut saya tumben kasus saya Tapi pertama kali saya dapat kasus disuruh ngecilin payudara. Kebetulan kan kita punya obat lipolisis kan. Lemaknya aja yang kita hilangkan gitu. Jadinya disuntikin. Nggak bisa diganti untuk yang membutuhkan. Ini orang mau besarin payudara tiba-tiba ini datang minta kecilin payudara. Pusing dong saya.
Karena Pusing saya serius. iya. Ya kenapa? Dia minta kecilin payudara. Iya. Karena mungkin emang apa ya, kayak terganggu secara gravitasi juga. Gravitasi. Iya kan, itu dulu kayak sama teman tuh Oh, gravitasi ya. gravitasi, oke. Kan kalau secara medisnya kan juga mengganggu tulang belakang kan, sering kalau yang Iya sih benar ya. sedikit tidak. Jadi kalau penggunaan tidak apa ya, proper, Iya, ya mau kan? dibuat proporsional lah. Ya kan segitu lah. Itu kan kan. Bisa jadi sih. Ya, tapi kasus aneh itu menurut saya. Nah, Bener. ngomong-ngomong kasus aneh. Aneh. Apa kira-kira yang pernah ditemuin lah gitu, mungkin yang paling unik atau paling yang enggak harus aneh. Yang paling unik. Heeh. Yang paling unik itu pertama tadi ngecilin payudara. Oke. Yang kedua yang paling ngeselin itu Heeh. orang yang mau masuk sekolah kedinasan Heeh. minta bopeng, minta jerawatnya dihilangin dalam Cepat. 1 bulan. Itu bener-bener ngeselin sekali, datang sama bapaknya datang. Dok, anak saya bulan depan tes dan harus hilang. Oh, saya mampus. Bahkan seorang komedian terkenal yang berada di grup prediksi Jaya Jaya Jaya, Mm-mm. itu ada yang bertahun-tahun juga tidak hilang. Ada saya sebutkan namanya, tapi Iya. kayaknya udah pada tahu. Artinya memang salah satu, bisa dibilang itu bopeng tuh case paling susah kan? Iya, kan udah saya buat juga 8 tahun saya di dokter skincare. Ah, Yang paling susah itu bopeng. Karena nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, belasan kali, baru bisa. Karena memang susah, makanya sebelum ada bopeng tolonglah dirawat jerawatnya, jangan diterlantarkan. penyebab bopeng selain jerawat? Cacar, kan bopeng itu Hmm. scar kan, Ya. atropi scar namanya. Kalau kita bilang atropi itu berarti scar yang menciut ke dalam, jadi kayak lubang-lubang gitu. Teman-teman habis kena cacar, Oke. lubang-lubang kan. Iya. Dok, saya mau hilangin bopeng, bekas cacar 2 minggu yang lalu, kayak gitu. Jadinya ya, bopeng karena cacar bisa, jerawat paling sering. Oh, 80% scar karena jerawat. karena jerawat. Hmm. Dan Jerawat yang terlantar, bukan karena jerawatnya ya, jerawat yang terlantar. dulu itu ada salah satu mitos ya. Mitos. Iya kan, untuk mengobati jerawat pakai celana dalam. Ada kan, pernah dengar kan seperti itu? Ada dia mana-mana. Ini gimana rumusnya gitu. Bentar, celana dalamnya diapain? Udah bekas lagi. Saya lupa loh detailnya seperti apa ya. Tahu? Jerawat Iya, pakai dan jadi tisu. harus Celana dalamnya gitu, celana dibasahin, bekas orang enggak? dibasahin dulu enggak? Oh, Dibasahin dulu iya. enggak? Itu langsung begini Bekasnya gitu. Iya, gitu. Itu Ih, kayak serius baru denger. masa itu Tapi dulu kalau ngobatin jerawat pernah. pakai odol pernah Oh denger iya, tuh. nah itu Pakai cuka bawang tuh pernah denger. otomatis tambah dong gitu kan. Tambah itu tambah irit. Jangan- Tapi kalau cakot cara pakainya gimana ya? Itu paling ekstrim itu. Iya, Pokoknya serius. secara logik itu gimana gitu kan. Tapi ada. Ada yang Oke. seperti itu. Konon. Apa? Di Twitter juga ada yang masih melakukan itu. Aduh. Sangat Pakai cawatnya gitu. Twitter. Dipamer di videonya. Anjir. Seberapa itu sudah di luar Oke, mungkin nalar. pengobatan jerawatnya sudah putus asa kali, makanya sampai pakai yang kayak begitu. Mungkin atau Luar biasa. jangan-jangan gini, di dalam itu udah dikasih beberapa kandungan. Udah obat itu. Oh iya ya, ditaruh niacinamide, retinol. Ini cuman sebagai spong. Gitu kan bisa. Ah, kalau ini tadi kan yang perawatan. Nah, kan skincare itu kan secara umum ada 2 lah ya. Maksudnya bukan perawatan, pengobatan. Mm-mm. Nah, terus itu tadi perawatan. Hmm. Yang paling banyak biasanya kalau untuk kayak tadi biasanya untuk menambah lah sesuatu, baik itu apa filler dan sebagainya itu biasanya paling banyak apa kalau dari segi pasien? Kan kalau treatment ya, Ya, kita treatment. ngomongin treatment. Treatment. Treatment untuk wajah tuh untuk yang merubah bentuk ya, misalnya mancungin hidung itu paling sering sih case-nya. Paling sering itu mancungin hidung kita bisa pakai filler atau tanam benang. Yang paling kelihatan langsung filler. Tanam benang langsung juga tapi lebih natural karena dia cuman tek udah gini doang. Tapi kalau filler kita bisa bentuk sesuai keinginan. Oke. Kalau kita mau lebih tinggi ininya bisa, ini bisa, mau tinggi rata semuanya juga bisa. Tapi kalau tanam benang ya cuma 1 garis ini doang yang dikoreksi. Batangnya tok gitu. Untuk yang awam nih mungkin tadi bedanya filler sama tanam benang. Tanam benang Benangnya gimana? dimasukin benang. Jadi ada jarum, di jarum itu ada benang.
ditusukin jarumnya, ditarik jarumnya, benangnya ketinggalan. Jadi kayak dia menambah volume dengan cara meninggalkan benang tadi. Oke. Gitu. Kalau filler ya cairan yang dimasukkan, cairan seperti Dimasukkan. agar-agar tapi aman. Ber- Jadinya prinsipnya filler sama tanam benang tuh tidak ada yang bertahan lama, semua akan diserap oleh tubuh. Maksimal 6 bertahan bulan ya? sampai 1 tahun. Tip pengulangannya sih. Pengulangan. Terus itu tadi itu kan penambahan berarti kan. Mm-mm. Kalau untuk pengurangan atau apa Pengurangan pakainya? pengurangan Bukan pengurangan bukan sih. pengurangan sih. Kalau kayak botox? Kalau botox itu kan untuk mengurangi kontraksi. Makanya botox itu digunakan untuk wrinkle atau kerutan yang terjadi di posisi bergerak. Misalnya kita diam nih, diam. Ya. Kemudian kita berekspresi. Jadi gini kan kerut semua. Iya. Tapi kalau kita suntik botox, pas kita berekspresi dia tetap bagus. Pas kita senyum begini, dia nggak bentuk kerutan di sini. Itu kalau dibotok. Jadi dia menghilangkan kerutan yang terjadi akibat aktivitas. Dan itu juga bertahan 3 bulan sampai 6 bulan. diulangi lagi. Nggak bisa lama. Itu banyak ini kasus Banyak kasusnya bule dari Gili paling sering tuh. bule yang sering. Komplain, iya kan idealnya 3 bulan hilang tuh si bagian ini. Karena mereka aktivitasnya di pinggir pantai, micingin gini terus kerjaannya kan. Harusnya pakai ini dong Ya kacamata, tapi kan kalau mereka snorkeling atau apa atau bagaimana kan begini terus tuh. Jadi ada tuh 2 bulan 2 minggu udah hilang, datang. Belum 3 bulan sudah hilang. Ya kalau kalian hidup di kota yang normal, maksudnya seperti biasa mungkin bisa 3 bulan lebih. Tapi kalau di aktivitas yang kayak pantai, lebih sering memicingkan mata, lebih cepat kayak gitu. Yang banyak mikir, jadi kan walaupun dia pakai botok tapi ya langsung. Tiap orang responnya beda-beda. Itu bisa juga pengaruh. Bisa pengaruh. Ya. Kalau senyum kan di sini ya seringnya. Gitu. Senyum kita, aduh kapan. Nah, intinya ya sebenarnya semua ada solusinya kan. Semua ada Yang solusinya. Yang pentingnya ada uang. Ya itu dia. Normal. Artinya Normal, tadi kita pengen apa? Jadi kerjalah. Iya betul. Cari rezeki dulu. Tapi poinnya bukan di situ. Bukan itu. Sebelum terbentuk yang itu dijaga. Dengan cara yang yang tadi. skincare sama perawatannya. Standar facial dong udah cukup sih sekali sebulan. Gak usah ribet-ribet lah per 2 minggu per minggu. Sekali sebulannya udah cukup sih. Terutama yang tadi untuk yang cowok juga. Kan kalau yang cewek mungkin udah alamiah ya. Dari awal udah kebutuhan. Ya. Udah jadi kebutuhan dia. Cowok ini kayak tadi biarin aja. Yang cowok kalau mau ketemu gebetan, mau wisuda baru dia. Mau nikah baru. Iya. Orang yang cowok jobnya minimal mandi gitu. Ini minimal skincare lah gitu. Iya betul. Ini malah skincare. Jadi ya itu untuk yang cowok-cowok sebelum daripada susah nanti. Iya sih, tapi di Natasha itu ya. Nah, di Natasha itu merek ya. Di Natasha itu sudah dari 3 tahun ini dibentuk hari Rabu tuh diskon khusus untuk cowok 50%. Dan itu biasanya. Dan setiap saya praktek hari Rabu tuh pasien cowok semua. Nah, iya, berarti syukurnya udah banyak. Cowok sudah ngerti, maksudnya sudah paham gitu. 50% diskonnya. Entah mereka mulai sadar atau mulai ngejar diskon, enggak tahu. Atau diajakin misalnya sama pasangan. Dipaksa bisa jadi. Dipaksa ya. Dipaksa pasangan. Okay. Temenin saya perawatan, ujung-ujungnya bayar. Nah, canda. Dan apakah memang terbukti bahwa cowok itu lebih lemah ketika perawatan dibanding cewek, terutama pas spesial? Cowok tuh pada waktu facial tuh lebih meronta-ronta. Iya, lebih menangis-nangis, lebih angkat kaki. Sementara cewek di facial biasa aja. Jadi lebih kuat cewek daripada cowok kalau disakiti. Disakiti ya. Nah, karena kan kadang mungkin kalau bagian yang lain itu kayak kita bisa kunci lah bahasanya kan, kalau menahan sakit di wajah Pak, di facial Pak, lagi tidak di hidung. Tidak bisa. Anda akan menangis. Jadi bagi yang belum pernah mencoba facial dan sosokan saya nggak akan nangis, coba dulu. Ada solusi tuh. Udah apa tuh? Sebelum di facial anestesi dulu. 30 menit tuh anestesi. Lemah itu. Luar biasa. Kalau mau jujur sih beliau nih waktu facial nangis. Tadi karena anestesi kan gitu. Tapi bisa ya di anestesi. Bisa di anestesi. Solusi sih sebenarnya. Tapi mempengaruhi nggak kalau yang untuk facial? Mempengaruhi secara finansial karena nambah bayarnya 70.000. Oke. Tapi secara hasil nggak mempengaruhi. Sama-sama bagus. Jadi bisa kayak gitu. Lebih enak sih. Oke. Dan tadi berarti setidaknya untuk Materinfo yang pengen kita bertanya dulu malah konsultasi karena bisa langsung ke Natasha. Nanti siapa tahu ke trigger perawatan. Dan mungkin walaupun ini nggak secara langsung promosi, tapi gambarannya kayak tadi, terutama untuk yang awal lah. Kira-kira berapa sih budget yang harus kita siapkan untuk perawatan gitu standar? Budget perawatan untuk Natasha itu ya
Untuk Natasha ya, Iya. tempat lain mungkin lebih murah atau lebih mahal nggak tahu juga sih. Tapi rata-rata idealnya kan kita kalau mau perawatan tuh facial 1 kali sebulan udah cukup. Kalau teman-teman nggak punya masalah. Oke. 1 kali sebulan harga facial Natasha tuh 250.000. Terus oke. Itu sudah dapat facial plus serum dan lain-lainnya. Nah, Udah dapat bagus lah. Terus kalau teman-teman datang di hari Selasa Jumat diskonnya 50%. Kalau hari lain normal. Selasa Jumat yang diskon. Oke. Jadi budgetnya segitu untuk facial. Oke. Kalau untuk krim dapat sabun, krim pagi, krim malam, sunblock sekitar 300 sampai 400 sudah dapat. Nah, dan itu bisa sampai sebulan kan tadi? Bulan setengah. Setengah dipakainya. Jadi budget untuk perawatannya kalau sama facial plus krim ya sekitar 600-an dapat lah. 600-an sekian. Untuk investasi jangka panjang masa depan kesehatan wajahnya kayaknya sih Iya. itu masih worth it banget ya kan, daripada ya tadi memperbaikinya tuh Lebih mahal. kan jatuhnya. Obatin flek tuh 1 kali treatmentnya bisa 1 juta, bisa 600 itu per 2 minggu pula. Satu itu. Dan sekarang ya tadi mungkin dulu banyak yang akhirnya skincare ya karena tidak masanya itu hanya di sekitaran kita, tidak terlalu peduli atau tidak terlalu ya tadi untuk merawat diri sendiri. Yang sekarang ada sosmed, ada apa, memang bisa pakai filter, tapi kan ketika memang ini alami, Ketemu di mall nah bagaimana? itu ya lo kok beda gitu kan. Iya. Nah ini jangan sampai terjadi penipuan publik gitu, tolong gitu ya. Jaskan. Jadi biar alami di situ ya. Nah, oke, mungkin kita udah di sesi akhir. Seharusnya masih banyak yang bisa kita bahas, terutama kayak ini masih baru skincare tuh, belum medis yang lain, lainnya. belum kita bahas kayak kedokteran pariwisata misalnya gitu, itu sebenarnya bagus banget. Banyak banget yang harus Banyak. dibahas di situ. Perlunya kayaknya next episode gitu. Kalau banyak yang tertarik ya komen di bawah. Komen Kita di bisa Mau nanya bisa. tentang skincare juga komen di bawah. boleh Ntar saya atau bantu jawab ya di Lombok Info. ya boleh Lombok Info ya. Channelnya Lombok Info ya. Ya boleh. Cuman kalau memang mau langsung nanti di channelnya Dokter Nata. Dokter Kalau di Nata. channelnya ya. Kalau di TikToknya Dokter Nata. Dokter Nata juga. Di Instagram Dokter Nata Dokter juga. Nata juga. Di apa lagi? Di YouTube Dokter Nata juga. Oke, gitu aja. Semua Dokter Nata. Oke, yang hijau? Di baliho untuk caleg kita. Iya itu dia. Dokter Nata juga. Siap untuk 2024 di daerah sana gitu kan. Itu sudah kita pilih beliau lah jelas. Canda. Dan sampai tadi lah. Nanti kita bahas mungkin di nextnya biar nggak terlalu panjang untuk beberapa pembahasan. Nah, kalau yang memang pengen banget beliau kembali lagi tadi lah. Tolong komen di sini biar ayo dong undang lagi, ternyata itu bahas yang lain. Tapi sebelum kita tutup biasanya untuk semua bintang tamu saya ada beberapa pertanyaan terakhir. Karena ini walaupun tadi pembahasannya medis dari awal atau skincare, kita ke dunia hiburan sedikit. Lebih suka nonton film atau dengar musik? Saya. Ya. Nonton film. Sekarang lebih suka nonton film. Nonton film. Nah, dulu kan ada pemain bass. Dulu kalau Vincent dulu. Nonton Sekarang film. Nonton Oke, berarti kira-kira apa 3 rekomendasi film yang paling sering lah atau yang dirasa paling oke? Yang sekarang yang paling sering keluar ya Marvel itu series semuanya. Enggak dari all the time. Maksudnya yang disukai film karena ini film yang paling saya ini. Lord of the Ring. Satu Lord of the Ring. Iya. Semua seriesnya. Lord of the Ring semua seriesnya. Terus sama saya suka. Twilight. Ayo oke. Kayaknya yang berseri-seri ya sukanya. Ya, yang beberapa benar bagus. Twilight. Ya sama ya Marvel and Game dan sisa semuanya itu yang benar-benar nggak bisa dilupain sih, kalau ada keluar kan langsung pasti nonton tuh. Bisa nonton. Pasti ngejar. Artinya ada ini ya, Ant-Man. Iya, ada Ant-Man tapi ada Titanic juga tuh. Tadi sebelum nonton juga. Nonton berdua yuk. Aduh. Enak. Nobar bisa. Iya, Nobar. Titanic belum nonton. Titanic dulu. Yang remake-nya belum. Cuman yang dulu udah gitu. Yang dulu udah putar berapa kali kan ya gitu. Oke, berarti kalau di bagian itunya aja sih. itu memorable banget ya di zaman dulu gitu. Sekarang udah biasa. Nah, film tadi filmnya masih mainstream lah hitungannya kan, bisa banyak batur info. Nggak suka film horor. Oke, ya saya cabut. Lah, musik lah sekalian kalau gitu. Ada nggak 3 rekomendasi penyanyi lagu apa gitu tentang musik? All the time juga. Ariel Noah. Serius ini? Oke. Ini gua bagus. Terlupakan itu dari zaman dulu sampai sekarang masih ngikutin. Apanya? Bukan orangnya ya. Oh iya, keren. Suaranya. Oh iya, oke. Suaranya bukan videonya. Tapi saya punya videonya. Dulu. Sekarang sudah ya. Sekarang udah nunggu rilisnya. Jadi lebih suka Peter Pan apa yang pasnya? Arielnya.
Arielnya. Oh, Arielnya. Jadi Iya. kapanpun Jadi mau dia solo pun fit sama Chris pun tetap ya. ada Arielicious banget. Ariel siapa ya kalau fansnya Ariel apa namanya? Ariel Kan kalau Ariel sahabat Peter Pan kan. sahabat Noah kan juga kan. Kalau Ariel kan bisa mau ke Ariel Mania, mantap. Ada. Gitu. Ariel. Berarti Orang mungkin teman-teman saya Duta gitu kan. ya. Ariel sih. Oke, selain itu, Justin Bieber. oke, wow. Versi yang masih dia imut-imut tapi yang sudah dewasa. Dari awal sampai sekarang akhirnya Tetap masih- mengikuti. Bahasa salahnya kayak mengikuti Yang ya. penting bukan Sam Smith. Ya, sebenarnya kan Holly. sangat berubah sekali. Dia Gitu. terakhirnya satanik deh. Yang mana? Yang itu. Unholy di Grammy yang 2023 itu yang kemarin terakhir. Ini dia pakai Pakai baju dress. Ya, dress merah. yang merah. Yang di satanik yang dipakai yang tanduk merah begini. Oh, yang, belum lihat yang di Grammy 2023 kemarin. Orang dipakai kayak balon hitam itu. Bukan. Bukan ya? Sam Smith ya. Iya kan Sam Smith, makanya Sam Smith. Kan banyak dihebohin tuh Aku karena katanya sih kayak penyembah. Tapi enggak. Ya. Penyembah banteng ya. Oke. Karena jadi yang ketiga? Yang ketiga Ayo. random sih. Ya, makanya paling sering. Enggak tahu sih. Aduh, Jarang. di playlist ada Enggak ini. apa? Enggak apa nih? Enggak. Apa? Mungkin Springwell. Springwell. Cerita di lain hari Springwell. Springwell tuh dulu band kita sama beliau Oh, ini. iya. Waktu nggak punya uang. Jadi waktu rekaman tuh kita ngutang. Masih cuma di Shodan. Ngutang. Oh, kita ya. Ngutang. Akhirnya sudah keluar lagunya, sudah kebentuk ditagih. Tapi itu waktu itu salah satu produksi yang bagus menurut saya. Karena waktu itu kan banyak yang band indie yang hanya sekedar rekaman. Itu Iya. minimal yang sudah dari segi kualitas oke. Tangga indie selalu urutan Iya. 3 kan dulu. Bagus. Sampai diundang ke Tapi Pro ya sampai 2. diundang tapi ya itu ngutang lagunya. Yang penting udah sekarang enggak. Sudah Enggak lunas iya. sih. Udah nas. Oke, itu tadi rekomendasi ya. Jadi yang terakhir nih, biasanya ada sepatah dua patah kata atau kita sebut dengan quote yang menjadi ya kayak jadi ini yang paling sering saya pakai untuk perjalanan hidup lah atau jadi inspirasi. Ada? Enggak ada sih. Tapi kalau untuk skincare yang paling penting ya saya kan kembali ke skincare. Oke, lagi. enggak apa-apa, enggak apa. Ya. Pesan saya memang di bagian itu 8 tahun ding saya di 8 tahun. Ya. Masalah kulit itu jerawat sama flek. Itu pengobatannya susah dan lama. Teman-teman sebelum punya yang itu tolong dirawat, dijaga dengan baik. Untuk flek gunakan sunblock yang rutin. Kalau untuk jerawat ya kontrol makanannya, jangan pakai foundation berlebih. Cuci muka 2 kali sehari udah cukup. Yang penting dirawat, jangan sampai ada keluhan baru berobat karena ngeluarin spend uang itu lebih banyak lagi. Banyak banget ngabisin uang kalau sudah ada keluhan. Jadi kalau teman-teman datang tanpa keluhan, skincare-nya cuma 3, yang tadi itu doang. Cleansing, protection sama moisturizer. 3 itu doang, sisanya aman. Tapi kalau udah keluhan obat. Ya itu. Obat, treatment, uang lagi gitu. Ya, maka filosofi mencegah lebih baik daripada mengobati itu selalu sangat relate. Ini juga kayak gitu karena lebih murah. Oke. Pengalaman sih kayak gitu. Pengalaman ya? Oke, mungkin itu juga. Itu juga. Itu aja lah untuk episode kali ini. Sekali lagi terima kasih udah datang ke sini. Siapa tahu nanti ada next episode lagi bareng Dokter Nata gitu. Siapa tahu ada tanya Dokter Nata gitu. Iya. Ada sih sebenarnya di konten beliau. Kalau saya datang lagi ke sini saya enggak minjem baju, jujur nih minjem bajunya host. Nah, itu nggak usah dibongkar tapi ya seperti itulah. Oke, sekali lagi thank you, terima kasih buat Ternipu juga udah dari tadi masih stay tune dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang menarik juga yang lainnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Salam linear, lomba itu siniar.